Halo, nama gue Irfa. Gue mau cerita pengalaman horor gue sekitar 12 tahun lalu. Tepatnya di tahun-tahun pertama gue kerja di Trans 7. Jadi waktu itu gue dinas di Cilacap. Posisinya itu di sebuah hotel. Hotelnya itu kata yang pesanin, kebetulan ada unit production manajernya, karena dia belum pernah ke sana, dia nggak cek lagi lokasinya di mana, bentuk hotelnya seperti apa. Pokoknya yang dia pesan adalah hotel yang dengan rate harga yang cukup lumayan lah, maksudnya ya sekitar 500 sampai 600 ribuan lah per kamar. Dan itu dulu tuh ya lumayan lah itu ya untuk ukuran bintang 4 lah biasanya untuk di daerah gitu kan. Nah tapi pas kita nyampe sana itu pas banget maghrib, jam 6 kita sampai sana. Dan itu memang di jalan raya depan hotel itu sepi, padahal itu termasuk jalan umum gitu kan, jalan umum dan deket pusat kota. Bukan ini deket pusat kota, emang di pusat kota. Nah hotelnya itu hotel tua banget gitu, sampai kita tuh komplain sama yang mesenin kamar, kok lu mesin kamar gini? Ya sorry deh, gue nggak tahu. Padahal nih harganya termasuk lumayan di antara yang lainnya gitu. Makanya dia milih hotel itu. Akhirnya kita ya udahlah, nggak apa-apa lah, kita nginep aja di situ. Gue tuh di kamar kebetulan bertiga, gue, produser gue sama kreatif. Nah gue itu tidur paling kanan deket jendela, terus temen gue di tengah, terus produser gue ada di pinggir ke tembok itu yang udah deket pintu lah, samping kamar mandi lah gitu ya. Nah jadi itu ceritanya, gue nggak bisa tidur, gue nonton terus gue agak ngantuk sebenarnya. Pas gue agak ngantuk, tiba-tiba gue denger suara anak kecil main-main di kolam renang. Kolam renang itu posisinya di samping kamar kita, di samping jendela itu kolam renang kebetulan. Jadi ada suara anak kecil lari-lari, ketawa-tawa, bercanda-bercanda gitu, lari-lari, tuk biur, berenang lah mereka. Terus iya, gue gak ngerti bahasa apa. Terus gue juga gak bisa dengerin mereka apa. Terus gue pikir, aduh berisik banget nih anak kecil nih gitu. Terus gue lihat jam kan, loh ini jam 1 ya, ngapain anak kecil jam 1 ya. Terus tiba-tiba gue dengar suara ketok, tapi bukan dari pintu. Gue pikir awalnya dari pintu, tapi itu bukan suara kayu. Masalahnya kan pintunya pintu kayu ya. Jadi tuh kayak ketok, lu cermin diketok gitu loh. Gue sampai ngedengerin dak gitu kan. Dak itu siapa ya? Gue dengerin aja, siapa? Gue sempet gitu kan teriak. Temen gue ini yang 2 nih gak bangun nih. Nah tiba-tiba temen gue yang dari kamar sebelah chat gue, dia bilang gini, lu udah tidur belum? Dia bilang, lu ke kamar gue dong, gue takut. Nah posisi dia tuh berdua. Jadi dia itu kaget, kata dia nih di chat itu. Dia bilang, gue takut nih. Kenapa? Gue tanya. Jadi tadi gue mandi bunyi suara TV volumenya digedein. Terus gue pikir nih ngapain sih si Deba, dia tuh posisinya sama teman gue, salah satu teman gue gitu kan. Kok nggak gedein? Deb, kecil lama. Terus ganti channel kenceng suaranya. Terus Deb kecil, terus tiba-tiba gede lagi. Nah terus ini kenapa sih si Deba berkali-kali kayak gini kan, switch tuh ganti terus channelnya. Pas dia keluar ternyata teman gue tidur. Wah terus gini, dasar nih, disangkanya tuh ketindian sama dia remote-nya kan. Dia cari remote-nya, ternyata remote-nya ada di kasurnya teman gue ini yang kosong, yang lagi mandi. Terus dia bingung kan, lah ini kenapa? Nah dia langsung panik. Terus
dia pun mendengar suara si anak kecil itu lari-larian sama kayak gue, karena kita persis sebelahan lah kamar kita, tapi dijedain satu kamar gitu kan. Cuma pasti kita belakangnya tuh jendela ngadep ke kolam renang semuanya. Terus tapi gue itu kan nggak berani ya untuk ngecek itu anak kecil lagi ngapain gitu. Temen gue berani ngecek dan dia bilang, lu denger suara anak kecil nggak? Iya gue denger. Terus siapa sih, berisik banget, gue bilang. Terus dia bilang, coba lu lihat deh ke jendela. Nggak mau, gue kekeh, gue nggak mau. Nggak ada siapa-siapa boy. Hah? Kapan? Sekarang? Iya. Dan itu gue masih mendengar jelas mereka bercanda, mungkin sekitar 5 orang kali ya, bercanda lari-larian, duk biur, duk. Karena itu posisinya jaraknya paling kolam renang tuh 3 meter dari jendela gitu. Jadi terdengar jelas banget. Gue kaget. Hah? Terus ada suara bilang, tolong. Gue kirain temen gue kan yang minta tolong. Terus gue chat temen gue, lu minta tolong barusan? Hah? Enggak gitu. Anjir, suara siapa ini kan? Lagian temen gue itu ada di kamar sebelah. Yang temen gue yang 2 itu lagi tidur tuh pules. Gue bangunin kan, gue goyang-goyang kasurnya, nggak bangun-bangun gitu kan. Terus satu lagi minta tolong lagi, tolong. Tapi suaranya tuh aneh. Nada suaranya tuh kan kalau orang bilang tolong gitu kan. Kalau ini nggak tolong. Ih, gue lagi ngedengerin kan, ini suara apa ya? Tolong. Apa diminta tolong? Apa dia ngomong apa gitu kan? Gue nggak jelas. Terus akhirnya gue coba bangun temen gue sebelah samping gue kan, bangun lo, ini udah posisi tuh gue udah gemeteran kan. Terus si temen gue ini bilang, kamar mandi gue ada yang ngetok-ketok. Gak lama kamar mandi ini juga diketok-ketok juga, tapi bukan pintu, kayak kaca gitu. Nggak ngerti gue apa kaca atau besi gitu kan. Gue udah gini, sumpah gue takut, gue udah nggak bisa bergerak. Ya udah lo kamar gue, jadi ini perdebatan antara gue sama dia gitu. Dia nyuruh gue ke kamarnya dia, gue nyuruh dia ke kamar gue gitu kan. Kita berdua nggak ada yang berani untuk keluar. Akhirnya gue teleponan sama dia, coba nggak bisa, nggak nyambung teleponnya. Sampai akhirnya gue marah-marah sama dia, lu jangan telepon gue dulu, bentar gue telepon lo biar kita nggak nabrak. Enggak, gue nggak nelfon gitu kan. Itu tuh nadanya nada sibuk. Terus gue bilang, ya udah lo telepon gue. Nggak bisa juga dia nelfon gue. Ini gue nggak ngerti kenapa ini kan. Gue sampai mau nangis tuh, nggak lo rasanya. Di kamar mandi kita berdua ada suara-suara aneh gitu, tapi orang yang di samping kita nggak ada yang denger gitu kan. Sampai akhirnya gue nekat, gue bilang oke, yang sadar cuma lo sama gue, kita harus ketemu. Terus gue mikir kan, kalau gue keluar pintu, gue harus ngelewatin toilet, kamar mandi yang pintunya kebuka. Dan gue nggak tahu di dalam itu ada apa. Yang gue tahu adalah suara orang ngetok-ngetok dan sesekali bilang tolong. Oke, gue mencoba untuk beraniin diri. Gue bilang sama dia, gue chat lo nih, kita hitungan ketiga, kita hitung sama-sama. 3, 2, 1 kita langsung lari keluar ya. Pas kita lari keluar, pas 3, 2, 1 dalam hati gue kan, gue lari keluar. Terus tiba-tiba temen gue bangun, mau kemana lo gitu. Kaki gue dipegang dong sama temen gue. Kaget, gue kan loncat, gue teriak gitu kan. Sampai temen gue yang satu lagi juga bangun. Kenapa? Terus gue nangis di situ. Gue takut. Kenapa di kamar mandi ada orang segala macem gitu kan. Gue cerita lah sama mereka itu. Apaan? Gak ada apa-apa. Yaudah cepetan kita tolong Moti di kamar sebelah. Akhirnya kita keluar gitu. Moti bangun. Keluar, dia keluar. Udah gak terjadi apa-apa. Dan lo tahu akhirnya saat itu kita bangun, itu sekitar jam 2. Kita bangun bareng-bareng, udah gak mau tidur lagi karena itu horor banget kamar itu. Terus produser gue saat itu handphonenya kan dia mati, tidur dalam keadaan handphone mati dan dicas.
Akhirnya dia itu buka tuh handphone, ada chat dari suaminya, bilang kenapa. Dia bingung kenapa, dia nggak merasa chat suaminya gitu kan. Terus akhirnya dia cek di send item SMS loh ini. Terus pas lagi dia cek send item, dia itu send ke suaminya tulisannya tolong. Kirimkan cerita horormu ke link yang ada di kolom deskripsi. Dan dapatkan souvenir menarik dari Trans 7. Jangan lupa like dan subscribe supaya kamu tidak ketinggalan cerita horor selanjutnya.